Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan bagaimana cara Apple tingkatkan produktivitas kinerja karyawan selama WFH atau work from home. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kami yaitu Rahma Nurul Azizah, NPM 1901010159 dan Risma Yulianti 1901010187. Sebelumnya, saya akan menjelaskan perusahaan Apple itu apa. Apple merupakan sebuah perusahaan yang berbentuk multinasional yang berkantor dalam pusat di Silicon Valley, California, Cupertino, terlibat dalam pengembangan, desain, dan penjualan barang seperti perangkat lunak komputer, elektronik, dan perangkat lunak. Kesuksesan perusahaan Apple sendiri dalam hal menciptakan produk dan jasa yang berkualitas ini didukung oleh karyawan yang disiplin, bekerja keras, jujur, dan manajemen waktu yang baik. Produktivitas karyawan ini sangat dibutuhkan sekali di dalam perusahaan Apple. Apple menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home untuk mencegah penyebaran COVID-19 akhir-akhir ini. Apalagi saat ini sedang pandemi COVID-19 sedang menghantam di seluruh dunia dan ini sangat berdampak pada perusahaan teknologi, terutama untuk perusahaan Apple. Apple menerapkan kebijakan bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini hingga tahun depan. CEO Apple mengakui bahwa kebijakan bekerja ini dilakukan secara fleksibel dari jarak jauh dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan ini. Produktivitas kinerja karyawan. CEO Tim Cook mengumumkan bahwa karyawannya belum diperkenankan kembali bekerja dari kantor hingga Juni 2021 mendatang. Dalam pertemuan town hall baru-baru ini, CEO Apple Tim Cook mengumumkan bahwa tidak ada perubahan untuk bekerja secara tatap muka. Cook juga mengatakan terbukanya peluang bekerja secara fleksibel dari jarak jauh pada masa depan mengingat perusahaan cukup sukses menjalankan WFH selama pandemi. Selama ini Apple dikenal dengan budaya kerja yang terpusat pada kantor mereka. Namun secara bersamaan, Tim Cook ini tetap menekankan pentingnya bekerja secara tatap muka. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan dari luar kantor tanpa mengorbankan produktivitas atau hasilnya. Setelah Cook mengatakan kepada karyawannya tidak ada perubahan untuk kolaborasi tatap muka. Namun, kami telah belajar banyak bagaimana kami bisa menyelesaikan pekerjaan kami dari luar kantor tanpa mengorbankan produktivitas atau hasilnya. Yang ketiga, para teknisi mengendalikan robot dari rumah menggunakan iPad dan perangkat lunak augmented reality untuk membantu teknisi melihat pabrik yang berlokasi di luar negeri. Selanjutnya yaitu keunggulan perusahaan Apple. Keunggulan perusahaan Apple itu sendiri yaitu ada yang pertama, desain. Produk Apple dikenal memiliki desain yang khas dan elegan. Desain yang khas ini terdapat pada semua produk Apple. Misalnya, pada produk MacBook. Jika dibandingkan dengan produk laptop yang ada saat ini, terdapat beberapa kelebihan. Di antaranya, tidak ada lubang-lubang ventilasi di bagian bawah MacBook. Garis-garis sambungannya pun biasa juga sangat sedikit jika dibandingkan dengan laptop lain pada umumnya. Yang kedua yaitu perangkat keras dan lunak. Perangkat keras dan lunak produksi Apple dikenal canggih dan stabil.
Jika kita menggunakan perangkat keras dari Apple dan menggunakan sistem operasi asli buatan Apple, maka kita akan jarang sekali menemukan masalah bug atau malware seperti yang sering ditemukan di sistem dan perangkat keras lainnya. Yang ketiga yaitu kualitas gambar dan suara. Produk-produk keluaran Apple memiliki kualitas grafis dan suara yang lebih baik dibandingkan dengan produk lain. Yang keempat yaitu mudah digunakan. iOS dan macOS X memiliki sifat yang mudah digunakan, mulai dari pengaturan hingga penggunaan aplikasi yang tidak serumit sistem operasi lain. Yang kelima yaitu fitur inovatif. Kini, aplikasi dan fitur yang bisa diunduh di Apple Store sudah melebihi yang lain. Terdapat pula fitur yang tidak ada di ponsel lain, misalnya Siri. Yang selanjutnya yaitu dimensi kerja yang diterapkan oleh perusahaan Apple. Yang pertama yaitu kualitas. Seberapa jauh atau baik proses atau hasil menjalankan aktivitas mendekati kesempurnaan, ditinjau dari kesesuaian dengan cara ideal dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua yaitu kuantitas. Jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam nilai tertentu. Yang ketiga yaitu ketepatan waktu. Seberapa jauh atau baik sebuah aktivitas diselesaikan pada waktu yang paling awal yang dikehendaki. 4. Efektivitas biaya. Seberapa jauh atau baik sumber daya organisasi dimaksimumkan dalam pengertian memperoleh keuntungan tinggi atau pengurangan dalam kerugian dari masing-masing unit. Yang kelima, kebutuhan untuk supervisi. Seberapa jauh atau baik seseorang karyawan dapat menyelesaikan atau melaksanakan fungsi kerja tanpa harus meminta bantuan pengawasan atau memerlukan intervensi untuk mencegah hasil yang merugikan. Yang terakhir yaitu dampak interpersonal atau kontekstual kinerja. Berkaitan dengan usaha karyawan dan antusias ekstra dalam bekerja, berkaitan dengan kesukarelaan dirinya terhadap organisasi, dan berkaitan dengan usaha dalam membantu orang lain. Yang selanjutnya yaitu dimensi kerja perusahaan Apple di saat pandemi. Yang pertama yaitu manajer perusahaan Apple selalu meminta karyawan agar lebih efektif dan efisien dalam bekerja. Yang kedua yaitu karyawan bekerja dengan jadwal waktu yang berbeda agar dapat berkomunikasi dengan lancar pada staf yang ada di Cina. Yang ketiga yaitu, selain itu, untuk memantau pabrik yang berada di luar negeri, para teknisi memilih mengendalikan atau menggunakan robot dari rumah, menggunakan iPad dan software augmented reality. Yang keempat yaitu, bukan hanya itu saja, tim desain Apple juga telah menemukan cara yang baru untuk menunjang produk Apple. Maka dari hasil dari kebijakan tersebut telah berdampak positif pada kualitas, ketepatan waktu, dan efektivitas biaya. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas kinerja menurut aturan Steve Jobs. Steve Jobs mempunyai aturan bagi setiap karyawannya agar meningkatkan produktivitas kinerja mereka antara lain, yaitu yang pertama, melupakan masa lalu. Di sini para karyawan harus melupakan masa lalu mereka dan harus lebih memilih memikirkan masa depan. Masa lalu yang berisikan penyesalan, kesalahan, ataupun kekurangan di masa lalu itu harus direlakan. Yang kedua yaitu selalu mengatakan apa yang terjadi sesungguhnya. Setiap karyawan diatur untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Karena jika semakin lama karyawan menyimpan masalah yang melibatkan pekerjaan itu akan berdampak pada seluruh aktivitas perusahaan. Yang ketiga yaitu jadilah profesional dalam gayamu, ucapanmu, dan dalam menindaklanjuti. Profesionalitas adalah salah satu kunci untuk menuju kesuksesan, terutama di dunia kerja. Menjadi profesional dalam gaya, ucapan, dan menindaklanjuti pekerjaan sangat diutamakan dalam perusahaan Apple. Yang keempat yaitu buat hubungan yang saling menguntungkan dengan rekan kerja. Apple menginginkan karyawannya untuk saling kerjasama dan berhubungan baik satu sama lain. Terlebih lagi jika bekerja dalam tim, karyawan diminta untuk saling berbagi informasi atau perhatian. Para karyawan dituntut untuk tidak pelit ilmu, agar wawasannya terus berkembang karena itu sangat berpengaruh untuk kemajuan perusahaan. Yang terakhir yaitu jangan terlalu tegang dan bersenang-senanglah.
Dalam bekerja, ada kalanya karyawan membutuhkan waktu untuk beristirahat agar tidak stres. Apple menginginkan karyawannya tidak bekerja terlalu serius dan dibawa santai. Namun, target mereka harus terselesaikan. Bukan hanya itu saja, karyawan Apple diminta untuk bekerja dalam suasana sukacita dan riang gembira. Pasalnya, dengan hati yang gembira, pekerjaan pun akan terselesaikan dengan hasil yang baik. Yang selanjutnya yaitu pemberian kepuasan kerja. Perusahaan Apple meminta beberapa karyawan retail untuk bekerja dari rumah atau work from home atau yang biasa disebut dengan WFH karena toko masih tutup. Sebagai gantinya, perusahaan menawarkan dana sekitar 100 US dollar atau sekitar dengan 1.650.950 rupiah untuk membeli peralatan digital untuk menunjang pekerjaan yang dilakukan dari rumah. Selain itu, perusahaan Apple juga memberikan alat kesehatan untuk karyawannya melalui layanan kesehatan digital psikologi Sunvelo dan aplikasi meditasi 10% Happier. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih kami mohon maaf. Demikian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.